Perkenalkan, nama saya Irfan Saifur Rahman. Saya selaku moderator dari kelompok 3 tentang makalah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Maya Andini Kartikasari SPMM dan Bapak Muhammad Hendriawan SE di kampus Ekonomi Gizi Business School Bogor. Nama-nama dari kelompok kita, yang pertama ada Ratu Balkis dan Reni Septiana Juwana, Siti Zahirulfa, Wiwi Miftah Yuliawati, dan yang terakhir Yulia Indarsih. Pengertian BUMN akan disampaikan oleh Ratu Bilkis. Pengertian BUMN, istilah BUMN atau kependekan dari Badan Usaha Milik Negara, memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, dalam sistem perekonomian, peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi yang berlaku secara nasional. Juga tujuan didirikannya BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang ada. Beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, listrik, keuangan, juga hingga konstruksi. Ciri-ciri BUMN disampaikan oleh Reni Septina. Secara umum, badan usaha milik negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, seluruh bagian besar modalnya milik negara. Yang kedua, melayani kepentingan umum selain untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang kelima, wewenang dalam menetapkan kebijakan dalam perusahaan berada di tangan pemerintah. Yang keenam, dapat menghimpun dana dari pihak lain baik berupa bank maupun non-bank. Yang ketujuh, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, badan usaha yang dikelola oleh negara atau BUMN dapat didasarkan pada kepemilikan fungsinya dan permodalannya. Tujuan BUMN disampaikan oleh Sahira Zulfa. Tujuan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pemilik perusahaan negara, tentu saja tujuan BUMN tidak lepas dari filosofis pendirinya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Nomor 9 Tahun 2003 tentang tujuan BUMN dalam Pasal 33 khususnya di dalam ayat 2 dan 3. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN memiliki maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai untuk kemakmuran hajat hidup orang banyak. Keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh perusahaan swasta atau koperasi. Kelima, turun aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi rendah, koperasi, dan masyarakat. Visi misi BUMN dibacakan oleh Wiwi Miftah. BUMN memiliki visi dan misi. Visi BUMN. Di bawah pembinaan Kementerian BUMN telah tersusun suatu master plan BUMN tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 yang memuat visi menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan global dan untuk memenuhi harapan stakeholder. Dengan beberapa catatan, BUMN sebagai badan usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, misi BUMN, suatu master plan BUMN tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi, dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturasi, privatisasi, dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip bisnis sehat.
meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif serta pelayanan bermutu tinggi. Terakhir, fungsi dan tujuan dibacakan oleh Yulia Indarsih. Fungsi badan usaha milik negara. 1. Penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. 3. Pembuka lapangan kerja. 4. Penghasil devisa negara. 5. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. Manfaat dari badan usaha milik negara adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat di dalam memperoleh kebutuhan hidup yang berupa barang dan juga jasa. Kedua, membuka serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat angkatan kerja. Ketiga, mencegah terjadinya monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan juga jasa. 4. Meningkatkan kuantitas serta kualitas dalam komoditi ekspor yang berupa penambahan devisa baik itu migas ataupun non-migas. Dan yang kelima, mengisi kas negara yang bertujuan ialah untuk memajukan dan juga mengembangkan perekonomian negara. Bentuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan memberi manfaat umum berupa barang serta jasa. Contohnya seperti Perum Peruri untuk percetakan uang, Perum Pegadaian untuk pegadaian barang dan jasa, BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan, Perumnas di bidang perumahan, Perum Bulog sebagai penyedia beras nasional, dan lain-lain. Ciri-ciri badan usaha umum atau Perum: melayani kepentingan masyarakat umum, pemimpin yang dipimpin berupa direksi atau direktur, pekerja merupakan pegawai dari pihak swasta, dapat menghimpun dana dari berbagai pihak, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara, menambah keuntungan kas negara. Terakhir, Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% saham dimiliki negara, dengan tujuan mengejar keuntungan. Contohnya yaitu PT KAI di bidang transportasi kereta api. Ciri-ciri badan usaha Persero. Dalam pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Modalnya berbentuk saham. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Sebagian atau keseluruhan modal berupa milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Dan saya pun minta maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Semoga aja bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.